Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Muhammad Faisal Makarim dengan NPMG 1 F022017, 2 F Yosua PHB 1 F022025, lalu ada Bayu Pamungkas dengan NPMG 1 F022029, lalu ada Selma Mulyanisa dengan NPMG 1 F022055, selanjutnya ada Cindy Andira dengan NPMG 1 F022059, lalu ada saya sendiri Tia Jilma Sari dengan NPMG 1 F022065, terakhir adalah Haikal Putra Syamsu dengan NPMG 1 F022071. Di sini kami akan membahas tentang data penduduk untuk memenuhi syarat UTS Statistika dengan dosen pengampu Bu Niska Ramadhani Eskom Mkom. Yang pertama di sini ada data distribusi frekuensi yang akan kami bahas tentang mean maupun median dan lain sebagainya. Untuk kepada Saudara Muhammad Faisal, saya persilahkan. Terima kasih pada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data mean dari data penduduk yang telah dibuat. Sebelum itu akan menjelaskan bahwasannya data mean adalah nilai rata-rata dari suatu data. Nilai rata-rata ini adalah hasil bagi antara jumlah semua nilai dengan banyaknya data yang diolah. Di sini terdapat juga rumus dari nilai data min tersebut. Yang pertama adalah nilai rata-rata yang disimbolkan dengan huruf X, dan kemudian adalah nilai tengah kelompok data ke I yang disimbolkan dengan huruf XI, dan juga yang terakhir adalah frekuensi kelompok data ke I yang disimbolkan oleh FI. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya untuk menghitung data FI/XI. Dengan data FI/XI, kita dapat menghitung terlebih dahulu yaitu nilai TI 4 dikali dengan frekuensi. Jadi hasilnya adalah 96, yaitu 24 dikali 4 jadi 96. Kemudian 12 dikali 24 hasilnya adalah 288. Untuk nilai kita dapat menjumlahkan terlebih dahulu nilai yang ada dari data penduduk tersebut, yaitu 0 sampai 7. Hasilnya adalah 7. Jadi 7 ini dibagi dengan 2 dan dapatlah hasilnya 3,5. Dan di sini kita akan bulatkan 3,5 tersebut menjadi 4. Oke, setelah semuanya dicari, kemudian kita jumlahkan semua hasil dari TI kali FI tersebut dengan FI. Dan di sini telah dilihat bahwasannya telah didapatkan hasilnya adalah 12.163 dibagi dengan 350 sama dengan 35. Mungkin itu sekian penjelasan mengenai data data min dari data kelompok. Mungkin kembali lagi kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya pada Saudara Faisal. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan apa itu median. Median sendiri akan disampaikan oleh Saudari Selma. Kepada Saudari Selma, kami persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu median. Median ialah nilai data paling tengah yang diperoleh setelah menyusun data yang diurut, disebut median data. Rumus median ini yaitu BB ditambah P dikali dengan setengah N dikurang CFB dibagi lagi dengan FB. Lanjut, next slide. Ini dia median dari data penduduk yang telah dibuat. Pertama, kita mencari nilai interval yang mengandung unsur median. Rumusnya yaitu setengah N. Di sini setengah dibagi 350. 350 itu didapat dari FK, itu frekuensi kumulatif. Jadi setengah dari 350 yaitu 175. Berada di mana interval 175 itu di 25 sampai 32, dinilai 25 sampai 32. Terus
Yang kedua kita mencari BB. BB itu batas bawah. Di situ 25 dikurang 0,5 sama dengan 24,5. Jadi BB-nya yaitu 24,5. Dan P-nya 8. P itu jumlah lebar interval. Yang D, CFD. CFD itu jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi kan intervalnya pertama berada di 25 sampai 32. Jadi kalau sebelum kelas median berarti ada di atasnya. Maka kita jumlahkan frekuensinya yaitu 24 ditambah 24 ditambah 51, maka hasilnya yaitu 99. Nanti ada FD, mencari FD frekuensi kelas median. Frekuensi itu karena kan nilai tadi berada di 25 sampai 32, itu frekuensinya 61. Jadi bisa kita cari mediannya yaitu 24,5 ditambah 8 dikali setengah per 150 dikurang 99 jadi 61. Jadi dapat dihasilkan yaitu 46 atau dibulat menjadi 3,5. Mungkin saja yang dapat kembali ke penyampaiannya oleh saudari Selma. Apa itu modus? Apa itu modus sendiri akan dijelaskan oleh saudari Cindy. Kami persilakan. Baiklah, kasih kepada moderator atas kesempatan. Tadi frekuensi. Sebaiknya sebelum kita mencari modus, kita mengetahui apa itu modus tersendiri. Modus data adalah nilai yang paling sering muncul pada data frekuensi. Sebelum masuk ke rumus, kita terlebih dahulu menentukan kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi terbesar. Pada tabel di atas, kelas modus berada pada interval 41 sampai 48 atau kelas ke-6. Yang kedua, tentukan tepi bawah kelas modus, yaitu tepi bawahnya 41 dikurang 0,5 sama dengan 40,5. Yang ketiga, tentukan GI-nya. 63 dikurang 61 yaitu 2. Selanjutnya, tentukan D2. 63 dikurang 31 yaitu 32. Dan yang terakhir, tentukan interval kelas 6 yaitu 48 dikurang 41 ditambah 1 sama dengan 8 itu MO sama dengan di sini sudah ada 40,5 ditambah D1-nya 2 dibagi 2 ditambah D2 yaitu 32 dikali I, intervalnya 8. Lalu 40,5 ditambah 2 tambah 2 dibagi 34 dikali 8 sama dengan 40,98 dibulatkan menjadi 41. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada saudari Cindy atas penjelasannya mengenai apa itu modus. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yaitu tentang kuartil. Kuartil sendiri akan dijelaskan oleh saudara Bayu. Saudara Bayu, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator.
Di sini akan menjelaskan apa itu kuartil. Kuartil itu sendiri adalah nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama setelah data disusun dari yang terkecil hingga besar. Bentuk kuartil itu dibagi menjadi 3 bagian. Kuartil pertama adalah nilai dalam distribusi yang membatasi 25% frekuensi bagian atas dan 75% frekuensi bagian bawah. Terus ada kuartil bagian 2, yaitu nilai dalam distribusi yang membatasi 50% frekuensi di bagian atas dan 50% frekuensi bagian bawah. Kemudian yang terakhir ada kuartil bagian 3, yaitu nilai dalam distribusi yang membatasi 75% frekuensi bagian atas dan 25% frekuensi bagian bawah. Untuk kuartil itu ada kuartil data tunggal dan kuartil bentuk kelompok. Sebenarnya di sini data yang kami dapatkan tidak harus menggunakan kuartil tunggal. Di sini saya akan menjelaskan juga kuartil tunggalnya. Dari kuartil pertama, rumusnya adalah 1/4 dan n plus 1. 1/4 ini yang dimaksud dari tadi 25% bagian atas dan 75% bagian bawah. N itu adalah jumlah data. Jumlah data itu sudah ada dalam tabelnya, yaitu 350. Kemudian kita hitung dulu 350 plus satunya, yaitu 351. Kemudian kita kali dengan 1/4-nya. 1/4 jadi 351 1/4 sama dengan 87,75. Untuk bagian kuartil tunggal bagian kedua, yaitu menggunakan rumus setengah dalam kurung n plus 1. Sama seperti tadi, n-nya adalah dari jumlah data. Kemudian kita hitung dulu yang dalam kurung 350 tambah 1 adalah 351. Kemudian kita hitung dengan 351 kali setengah, yaitu 175,5. Yang terakhir bagian tunggal, yaitu ketiga, menggunakan rumus 3/4 dalam kurung n plus 1. Hasilnya yaitu 263,25. Nah, di sini ada kuartil bentuk kelompok. Prosesnya itu hampir sama mencari seperti median. Dari kuartil pertama, rumusnya adalah batas bawah plus P buka kurung per 4 N min CFB per FD. Di sini dapat dijelaskan dari BB itu batas bawah kelas di mana nilai K berada. Tadi sudah dicari sebenarnya di bagian median. Kemudian P itu lebar interval juga sudah dicari pada median tadi. N yaitu jumlah data tadi yaitu 350. Untuk CFB adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum K. Kemudian FD frekuensi kelas kuartil. Jadi kita menghitungnya, datanya semua sudah ada, tinggal input nilainya saja. Untuk kuartil bagian pertama yaitu dari BB 24,5 plus interval lebar intervalnya 8. Kemudian masuk ke 1/4, rumusnya N-nya 350 dikurang 99 dari CFD per 61 dari FD. Untuk menghitungnya kita dimulai dari 1/4 kali 350, yaitu hasilnya 37,5. Kemudian kita turunkan 99 dan 61-nya. Lanjut kita hitung bagian 87,5 dikurang 99, yaitu min 11,5. Kita turunkan semuanya, kemudian sama dengan 24,5 ditambah plus 8 buka kurung min 11,5 per 61. Jadi hasil dari 8 kali
buka kurung min 11,5 per 61 yaitu min 1,5. Kemudian kita jumlahkan dengan batas bawahnya yaitu 24,5 jadi sama dengan 23. Untuk kuartil bagian 2 rumusnya sama, hanya beda di bagian persennya tadi. Jadi kita diubah menjadi pecahan yaitu 1/2. Kita lanjut. Kuartil bagian 2 yaitu sama dengan batas bawah 24,5 plus 8 lebar interval setengah dari persenan tadi, yaitu kemudian terus ada n-nya, jumlah data 10 min 99 per 61. Kita hitung dari 350 kali 1 kali setengahnya, kemudian hasilnya yaitu 175. Kemudian kita kurang dengan 99, hasilnya yaitu 76. Terus kita hitung dari 8 Masih aku tuh. kuartil bagian 3. Maaf itu tadi ada salah penulisan, maksudnya itu adalah K3. Yang membedakan rumus dari kuartil bagian 1 kuartil bagian 2 itu adalah di kuartil bagian 3 ini menggunakan 3/4. Jadi 8 buka kurung 3/4 dalam kurung 350 kurang 99 per 61. Untuk hitungnya seperti tadi, kita mulai dari hitung dari 3/4 kali 310, hasilnya 262,5. Kemudian kita kurang dari 99 menjadi 163,5. Kemudian kita akan 8 kali 163,5 per 61, hasilnya 21,4. Jadi ditambah dengan batas bawahnya 24,5 plus 21,4 itu ada 45,94. Itulah tadi hasil dari data kuartil dari data umur penduduk yang kami dapatkan. Saya kembalikan ke data. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya kepada Saudara Bayu mengenai apa itu kuartil. Selanjutnya sendiri kita akan masuk materi tentang desil. Desil sendiri akan dijelaskan oleh saya dan juga rekan saya yaitu Rika. Apa sih itu desil? Jadi desil adalah nilai yang menandai batas interval dari sebaran frekuensi yang berderet dalam 10 bagian sebaran yang sama. Rumus ini adalah dx sama dengan bb ditambah p, x dibagi 10, nilai dikurangi cfb dibagi fd. Jadi untuk bb dan p-nya tadi udah kita temukan di dalam kuartil yang telah dijelaskan oleh Bayu. Nah, di sini kita menggunakan contoh dari dua orang, yaitu ada NPM 29 dan NPM 65. X-nya sendiri itu kami menggunakan nomor absen, yaitu nomor 29. Lalu untuk nilainya kami menggunakan jumlah seluruh dari tabel statistika, yaitu ada 350 data. Lalu kita masuk BB dan P yang udah kita dapat dari kuartil tadi, yaitu 24 ditambah 8. Untuk X-nya sendiri nomor absen lagi 29, lalu dibagi 10 sesuai dengan ketentuan rumus, lalu kita tambahkan nilainya adalah 350 dikurangi 99 dibagi dengan 61 ini tadi itu adalah FD.
Lalu untuk jalan selanjutnya itu 24,5 kita tulis kembali sama P-nya juga. Lalu untuk hasil 29 dibagi 10 dikali 350 dikurang 99 yaitu 1015 dibagi 61. Selanjutnya kita tulis 24,5 itu BB-nya ditambah hasil dari 8 dikali 1015 dibagi 61 sama dengan 133,11 ribu. Lalu 24,5 ditambah 133,11 ribu itu sama dengan 157,61. Selanjutnya akan dijelaskan, contoh kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal. Kepada Saudara Haikal, kami persilakan. Oke, terima kasih moderator. Oke, ini untuk contoh kasus yang kedua. Ini contoh kasus untuk NPM 65. 24,5 plus 8 dalam kurung 65 dibagi 10 350 dikurang 9 dibagi 61. Hasilnya 24,5 ditambah 8 dalam kurung 2176 dibagi 61. Hasilnya 24,5 ditambah 285, hasilnya menjadi 309,9. Itu contoh kasus yang kedua. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin ini tadi, masih ada. Selanjutnya itu apa itu persentil? Persentil sendiri akan dijelaskan oleh Yosua. Kepada Saudara Yosua, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi yang dimaksud dengan persentil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Jadi ceritanya rumusnya PX sama dengan BB ditambah panjang interval, terus di dalamnya itu ada X per 100 dikali N, terus dikurang sama C FB, terus dibagi sama FD. Jadi yang mau kami cari itu pada persentil 20. Jadi nilai bawahnya itu terdapat 16, terus yang 16 itu dikurang dengan 0,5 sehingga mendapatkan hasil 15,5. Terus ditambah dengan panjang interval yaitu 8. Kemudian hasil dari X per 100 dikali N itu adalah 70, yang dimana X yang kami buat itu nilainya 20 per 100 dikali 350. Terus yang 70 ini dikurang dengan 48, terus dibagi dengan 51, dan hasilnya diketahui 18,9% atau kalau bisa digenapkan 19%. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Ya, terima kasih. Mungkin itulah tadi penyampaian beberapa dari materi untuk UTS. Selanjutnya mungkin sebagai penutup adalah isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.